rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri dan santriat yang berbahagia, minggu lalu kita sudah membahas tentang asma Allah yang berbunyi Al-Qudus dan As-Salam. Artinya Allah Maha Suci, Maha Bersih, juga Allah Maha memberikan keselamatan, juga Allah memiliki sifat selamat. Artinya ketika Allah memiliki sifat Al-Malik, Allah memiliki kerajaan, Allah memiliki kekuasaan. Kekuasaan Allah dan kerajaan Allah bersih dari sifat berbuat zalim, selamat dari berbuat jahat. Berbeda dengan yang namanya makhluk Allah, yaitu manusia. Terkadang ia diberikan kekuasaan, diberikan kerajaan, namun kekuasaan dan kerajaan yang dimilikinya membuat orang teraniaya dan celaka. Maka pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan melanjutkan Asmaul Husna-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Mu'minu. Al-Mu'minu. Apa arti daripada Al-Mu'minu? Ada yang tahu santrian? Apa arti kata Al-Mu'minu? Ayo, santri ada yang tahu? Santri apa Al-Mu'minu artinya? Hah? Al-Mu'minu itu bentuk atau akar kata daripada amana yu'minu iman atau aminah. Yang terpercaya, yang aman, yang memberikan kepercayaan atau yang memberikan rasa aman, atau jadikan juga yang membenarkan dan memberi kebenaran. Maka untuk itu para ulama telah memberikan pengertian atau memberikan arti kepada kita sebagai hamba Allah agar mampu memahami dan menghayati apa itu Al-Mu'minu, salah satu bentuk sifat yang disandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub dalam Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Imam Al-Mawardi, beliau mengatakan atau mengartikan kata Al-Mu'minu dalam salah satu kitabnya Tafsir Al-Mawardi. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan Al-Mu'minu adalah alladzi yu'minu awliya'ahu min 'adzabihi. Imam Al-Mawardi menjelaskan atau memberikan pengertian Al-Mu'minu artinya zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rasa aman atau yang mengamankan kekasih-kekasihnya dari siksaannya. Timbul pertanyaan dalam diri kita, siapakah kekasih-kekasih Allah? Santri, siapa kekasih-kekasih Allah?
Hah? Siapa kasih Allah santri? Santri ya? Siapa kekasih Allah? Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala adalah khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi kekasih-kekasih Allah adalah orang-orang yang tidak merasa sedih, orang-orang yang tidak merasa takut, baik dari kalangan anbiya, para nabi, baik dari kalangan rasul, para rasul, baik itu para alim ulama, orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang beriman. Kalau dalam diri kita santri dan santriat memiliki rasa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, orang yang tidak merasa takut kecuali takut kepada Allah, orang yang merasa dia tidak akan sedih kecuali murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia termasuk kekasih-kekasih Allah. Kalau hari ini santri dan santriat yang hadir di masjid kebetulan tidak memiliki harta, belum dapat kiriman dari orang tuanya, apakah kalian merasa sedih santri? Sedih tidak? Orang lain punya makanan, kita enggak, sedih tidak? Yang benar. Kalau dalam diri santri dan santriat dia tidak takut apabila dia tidak punya harta, dia tidak sedih kalau dirinya tidak memiliki apa-apa, bahwa dia akan takut dan sedih kalau Allah Subhanahu wa ta'ala jauh darinya, maka dia sudah termasuk aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi ketika seseorang sudah diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang perlu disyukuri. Selanjutnya ada di antara ulama yang memberikan arti daripada al-mu'minu annahu ad-da'i ilal iman, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kepada hamba-hambanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya yang bernama manusia, agar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa? Kenapa santri? Kenapa? Santriat, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak, menghimbau kepada makhluk-makhluknya yang namanya manusia untuk beriman kepadanya? Kenapa? Kenapa? Hah? Kenapa? Yang paling penting dan yang paling utama, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak, menghimbau kepada makhluknya yang bernama manusia agar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya hidup di dunia dia tidak akan disesatkan oleh Allah, agar dirinya hidup di alam dunia tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu. Seperti orang-orang kafir, ya hidupnya sesat juga akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu. Kita kenal raja di raja zaman dahulu namanya Fir'aun. Dia memiliki harta, dia memiliki kekuasaan, hidupnya kira-kira bagaimana? Senang tidak? Bahagia tidak? Tidak bahagia juga tidak senang. Buktinya dia
ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena dia hidupnya disesatkan oleh Allah dan juga di akhir hayatnya dibinasakan oleh Allah, ditenggelamkan di laut. Hal inilah yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala digambarkan dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-82. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Alladzina amanu. Apa artinya? Orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum. Bukan hanya beriman, dia tidak mencampur adukan iman mereka bizulmin, dengan kezaliman. Tahu arti zalim? Saya lihat. Apa arti zalim? Menganiaya. Santri, apa arti zalim? Menganiaya. Betul. Arti zalimnya itu menganiaya. Bagaimana bentuk menganiaya itu? Ulama memberikan gambaran. Az-zulmu huwa wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Menempatkan segala sesuatu bukan pada tempatnya. Waktunya belajar, ia tidur. Itu zalim. Waktu belajar, ia tidur. Waktu tidur, dia belajar. Waktu sekolah, dia tidak sekolah. Ada yang di sini waktu sekolah tidak sekolah, malah tidur. Kalau dia tidur, orang sekolah dia tidur, bahkan dia menyembunyikan dirinya di WC, maka dia telah berbuat zalim. Zalim kepada dirinya sendiri, zalim kepada kedua orang tuanya. Waktunya mengaji, dia tidak mengaji, maka itu zalim. Dia punya peci, peci kan? Dia punya peci kan di atas salonnya, betul? Dia letakkan pecinya di bawah kaki. Kira-kira bagaimana? Zalim tidak? Zalim. Dia punya sepatu biasa diinjak sepatu kan? Dia tidak sepatu, dia taruh di atas kepala. Pas bukan? Allah bilang kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian, lalu jangan mencampur adukan iman kalian dengan berbuat zalim. Artinya ketika kita sudah beriman, jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Ada ulama mengibaratkan bentuk orang yang menyekutukan Allah itu dengan seseorang yang membawa uang dengan begitu banyak, lalu uang itu betul-betul miliknya. Lalu yang ia miliki uang tersebut ia berikan kepada budak atau hamba saya atau sekarang pembantu. Ia beli pembantu di pasar yang tujuannya ia beli pembantu tersebut mengabdi kepada dirinya. Harta yang ia punya ia beli ke pembantu budak tersebut, lalu budaknya agar mengabdi kepada diri. Namun ketika budak tersebut sudah dibeli, sudah dikasih makan, dikasih biaya, bukan budak tersebut
dia membantu atau mengabdi kepada majikannya, namun ia bahkan malah membantu kepada orang lain dan justru dia berbuat aniaya kepada majikannya, kira-kira majikannya cinta atau tidak? Senang atau tidak? Senang tidak? Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita, telah menghidupkan kita, kita memberikan rezeki kepada kita. Lalu apakah kita mau mengabdikan diri kita bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau kira-kira? Kalau ternyata diri kita yang telah diberikan hidup oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kesenangan oleh Allah, lalu kita berkhianat, kita mengabdikan diri kita bukan kepada Allah. Kita dikasih harta, hidup kita diambilkan untuk harta. Kita diberi di dunia, hidup kita hanya mengabdikan untuk dunia bukan untuk Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyesatkan kita dan akan membinasakan kita, seperti yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu, Fir'aun, Qarun dan sebagainya. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam surat Al-An'am. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kepada Allah lalu imannya tidak dicampur adukan dengan kezaliman, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang oleh Allah diberikan rasa aman dan mereka yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau kita berbuat syirik, kita tidak beribadah kepada Allah, sekalipun kita tinggal di pesantren, kalau tidak mau beribadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan rasa takut kepada dirinya dan Allah akan memberikan kesesatan kepada diri orang-orang yang beriman yang mencampur adukan keimanannya. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat al-mu'min, artinya Allah memberikan rasa aman kepada orang-orang yang beriman. Allah al-mu'min, Allah membenarkan orang-orang yang beriman kepadanya, dan Allah menerima iman-iman orang beriman dan juga memberikan gadaan kepada orang-orang yang beriman. Untuk itu kita sebagai hamba Allah santri-santrian sudah sepatutnya, kalau kita ingin meneladani sifat al-mu'minnya Allah, maka kita harus mengimani Allah dengan sebenar-benar iman dan kita memberikan rasa aman kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada salah satu hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hamba tetangganya tidak merasa aman dari dirinya, hambanya tidak merasa aman dari dirinya dari kebinasaannya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memasukkan surga kepada orang-orang yang tidak memberikan rasa aman kepada para tetangganya. Kalau santri-santrinya dia telah memberikan rasa aman kepada tetangga kamarnya, kepada saudara yang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan memberikan rasa aman juga akan petunjuknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah termasuk orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan senantiasa merasakan mengamalkan dirinya kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan pembacaan kafir masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa?